Rasa ingin tahu adalah sifat dasar manusia yang paling rapuh. Kita selalu tertarik pada apa yang disembunyikan dari kita, pada pintu-pintu yang terkunci, dan pada rahasia di balik senyum seorang tetangga. Pada tahun 2016, sebuah game indie kecil menangkap esensi psikologis ini dengan sangat sempurna. Game itu bernama Hello Neighbor. Di awal kemunculannya, proyek ini terasa seperti sebuah hembusan angin segar di genre horor. Ia tidak mengandalkan monster mengerikan atau jump scare yang murahan. Ketakutan dalam game ini lahir dari sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita. Sebuah rumah di seberang jalan dan seorang pria asing yang menatap kita dari balik jendela. Namun, jika kita melihat posisinya sekarang, proyek yang dulunya dipuja sebagai calon masterpiece ini telah berubah menjadi subjek kritik, kekecewaan, dan keputusasaan komunitasnya. Kita sedang melihat sebuah kronologi, bukan hanya tentang kegagalan teknis sebuah game, melainkan tentang bagaimana sebuah ambisi yang keliru dapat menghancurkan misterinya sendiri. Untuk memahami mengapa game ini sekarang begitu dibenci, kita harus kembali ke masa di mana semua orang jatuh cinta kepadanya. Era Alpha 1 adalah titik tertinggi dari Hello Neighbor. Saat itu, ruang lingkup permainan sangat intim. Anda adalah seorang anak yang menyelinap ke rumah tetangga Anda. Rumah tersebut memiliki bentuk yang logis, sebuah rumah suburban 2 lantai yang terasa akrab, namun menyimpan ketegangan yang nyata. Di sini, developernya, Dynamic Pixels, memperkenalkan sebuah konsep yang sangat ambisius, kecerdasan buatan atau AI yang adaptif. Tetangga Anda bukanlah bot yang berjalan tanpa arah. Ia mengamati Anda. Jika Anda melarikan diri melalui jendela depan terlalu sering, pada kesempatan berikutnya, jendela itu akan dipaku atau dipasangi jebakan. Hubungan antara pemain dan AI ini menciptakan tarian ketegangan yang dinamis. Setiap sudut rumah terasa berarti, dan setiap langkah kaki di atas lantai kayu yang berderit memicu adrenalin. Pada titik ini, Hello Neighbor menjanjikan sebuah narasi horor yang elegan. Sebuah teka-teki yang dibangun di atas fondasi logika dan realisme. Namun, sesuatu terjadi di tengah jalan. Kesuksesan instan di platform YouTube mengubah segalanya. Ketika para kreator konten mulai membedah setiap frame dari game ini untuk membangun teori konspirasi yang rumit, pihak pengembang tampaknya mulai kehilangan arah visi kreatif mereka. Mereka tidak lagi mendengarkan kebutuhan fundamental permainan, melainkan mendengarkan algoritma. Mereka terobsesi untuk menciptakan sebuah game yang tidak bisa ditebak. Secara perlahan, estetika rumah yang tadinya realistis dan mencekam mulai ditinggalkan. Rumah Mr. Peterson bertransformasi menjadi sebuah labirin surrealis yang masif. Struktur bangunan mulai menentang hukum fisika, tangga yang melayang di udara, rel kereta gantung yang mengitari atap, dan ruangan-ruangan kosong yang bertumpuk tanpa estetika yang jelas. Seiring dengan membesarnya skala rumah tersebut, elemen horor yang intim pun ikut menguap. Hello Neighbor berhenti menjadi game tentang ketegangan menyelinap, dan mulai berubah menjadi sebuah labirin arsitektur yang melelahkan. Desember tahun 2017 menjadi saksi dari runtuhnya ekspektasi tersebut. Versi penuh dari Hello Neighbor dirilis dalam kondisi yang secara mekanis rusak. Fisika permainan terasa sangat tidak konsisten. Kontrol karakter terasa licin, dan AI yang dulunya dijanjikan sebagai revolusi kecerdasan buatan justru seringkali ditemukan macet di sudut ruangan atau kehilangan kemampuan untuk mendeteksi pemain. Namun, dosa terbesar dari versi full release ini terletak pada desain teka-tekinya. Teka-teki dalam game yang baik seharusnya menantang intuisi dan logika Anda. Tetapi dalam game ini, logika tersebut sepenuhnya dibuang. Anda diminta untuk melakukan serangkaian tindakan yang sangat acak tanpa ada petunjuk kontekstual sama sekali. Membakar item tertentu, membanjiri ruangan, hingga memanipulasi ukuran objek tanpa alasan yang jelas. Permainan ini tidak lagi menantang kecerdasan pemain. Ia justru menghukum pemain karena tidak bisa membaca isi pikiran developernya. Sebuah game yang awalnya bisa dinikmati melalui observasi mandiri, kini menjelma menjadi sebuah produk yang mustahil diselesaikan tanpa membuka panduan di internet.
Pintu ruang bawah tanah yang begitu misterius itu akhirnya terbuka. Namun di dalamnya pemain tidak menemukan jawaban yang memuaskan, melainkan akhir cerita yang terasa terburu-buru dan membingungkan. Pada akhirnya, tragedi dari Hello Neighbor bukan karena ia adalah sebuah game yang buruk sejak awal. Kasus ini menjadi sangat memilukan justru karena kita pernah melihat potensinya yang begitu besar. Game ini dibenci bukan karena komunitasnya kejam, melainkan karena mereka merasa dikhianati. Pihak pengembang menukar sebuah konsep horor psikologis yang brilian dengan sebuah labirin penuh bug demi mempertahankan tren di internet. Mereka terlalu fokus membangun sebuah mitologi yang rumit hingga lupa memperbaiki cara bermain yang mendasar. Hello Neighbor mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga dalam industri kreatif, bahwa terkadang rahasia terbesar menjadi menarik bukan karena seberapa rumit cara menyembunyikannya, melainkan karena kesederhanaan dari misteri itu sendiri. Dan ketika kesederhanaan itu dihancurkan oleh ambisi yang berlebihan, yang tersisa hanyalah sebuah rumah kosong tanpa jiwa. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan esai video ini. Bagaimana pandangan Anda sendiri mengenai transformasi game ini dari masa alfa menuju rilis penuhnya? Sampaikan pemikiran Anda secara bijak di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati bentuk pembahasan seperti ini, silakan berikan apresiasi Anda dengan menekan tombol suka, membagikannya, dan berlangganan pada kanal ini untuk analisis-analisis game selanjutnya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di ruang diskusi berikutnya.